Tawa salam bahagia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rambut saya sekarang diikat ya. Minggu kemarin memang digerai. Tadinya malam ini saya mau dikepang 2. Tapi nggak boleh, kata mama, takut mirip Elip katanya. Menjadi seorang komika itu ternyata nggak gampang ya. Terutama soal tampilan. Minggu kemarin rambut saya ini dikritik. Katanya nggak jelas. Lurus enggak, keriting enggak. Sembarangan. Sembarangan ini. Padahal saya pernah melakukan survei kecil-kecilan. 9 dari 10 perempuan Indonesia mengatakan bahwa rambut saya ini bagus kok. Panjang dan berkilau. Padahal demi Allah ini cuma sampo. Demi Allah. Rambut saya panjang itu bukan tanpa alasan ya. Rambut saya panjang bukan tanpa alasan. Saya bercita-cita menjadi seorang penyair. Dan seorang penyair katanya harus mempunyai rambut yang panjang. Kenapa harus panjang? Karena semakin panjang rambut seorang seniman, maka semakin cerdas dan panjang pula pikiran kita. Gitu Om Indro. Menjadi seorang seniman, saya ini kadang bingung ya. Karena begini, seorang seniman harusnya ya, seniman, manusia yang berseni. Artinya mempunyai, saya ini kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Hampir 7 tahun, nah sekarang boleh tepuk tangan untuk saya. Boleh. Bahasa dan Sastra Indonesia, kalaupun saya lulus ini ya, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi seorang ahli bahasa. Karena menurut saya, para ahli bahasa hari ini itu tidak konsisten dan nyari gampangnya aja. Begini, software di bahasa Indonesia kan menjadi perangkat lunak. Ini nyari gampangnya aja kawan-kawan. Software, mentang-mentang soft itu lunak dan ware itu perangkat, software menjadi perangkat lunak, hardware menjadi perangkat keras. Kalau nyari gampangnya kayak gini, kenapa softtek jadi pembalut? Mestinya kan softtek teknologi lunak ya. Iya ya, teknologi lunak. Dan kawan-kawan, bahasa adalah paling indah itu puisi ya. Tapi hari ini puisi identik dengan kegalauan, dengan rindu, dengan cinta, dengan uya-kuya. Padahal W.S. Rendra berbicara daya hidup dalam sajak-sajaknya. Wiji Tukul berbicara perlawanan dalam sajak-sajaknya. Nanang Modip berbicara karbu dan oli samping. Nanang Modip tukang bengkel sih. Tapi begini kawan-kawan, apapun profesinya, ketika kita kasih puisi, gaya bacanya itu hampir sama. Misalnya ya, profesinya apapun ya, kita kasih saja Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Gaya bacanya begitu. Pintu teater 2 sudah dibuka. Kepada pemimpin upacara diharapkan memasuki lapangan upacara. RHK adalah Maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Salam tawa, salam bahagia. Assalamualaikum. Sampurasun. Saya ini kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nggak perlu disebut ya berapa lama. Mungkin kelihatan dari wajah saya yang imut. Jadi saya akan membuka penampilan saya dengan membacakan sebuah puisi dari Chairil Anwar. Kawan-kawan mungkin juga tahu judulnya Aku. Boleh tepuk tangan untuk saya. Chairil Anwar. Aku. Karya ayah dan ibuku. Terima kasih. Selesai.
kriminal ya. Di televisi, saya sering mendengar berita-berita kriminal yang menurut saya ini bahasanya masih rancu. Bahasanya masih rancu. Misalnya, seorang pejalan kaki ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Ya iyalah nggak dikenal. Kalau kenal kan ngobrol, ngopi, habis itu dibunuh. Atau misalnya sebuah konser dihentikan gara-gara keributan. Hello. Di mana-mana ya konser ya ribut. Iya kan? Adapun konser yang gak ribut itu konservatorium. Iya kan? Iya. Dan kita itu memang sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Khususnya penulisan. Misalnya ketika kita menuliskan kata di, ini sering tertukar nih. Disatukan atau dipisah, iya kan? Saya kasih penjelasan sedikit. Jika di depan kata di adalah kata kerja, itu penulisannya harusnya disatukan. Misalnya dipeluk, dirangkul, dicium, itu harus disatukan. Karena kalau dipeluk, dicium itu dipisah, ya jauh lah. Gimana meluk sama nyiumnya, ya kan? Itu yang dinamakan LDR. Dan kawan-kawan saya ini tinggal di Bandung. Dan saya tinggal di sebuah daerah yang kehidupannya begitu keras. Seperti di Jepang. Kalau di Jepang itu banyak geng, di daerah saya banyak gang. Di Jepang ada geng Yakuza, pakai J, Yakuza. Kalau di daerah saya kawan-kawan itu ada gang Aki Ocho, gang Aki Ata, gang Aki Makmun, pokoknya aki-aki semua. Ini kenapa nama gangnya nama aki-aki semua? Mungkin saya berpikir, oh mungkin itulah fungsinya hidup sampai tua. Minimal nama kita dijadikan nama gang. Dan mungkin Yakuza juga sebenarnya nama aki-aki. Mungkin. Dan kawan-kawan, kriminalitas itu identik dengan polisi atau terkait erat dengan polisi. Dan kata Gus Dur, cuma ada 3 polisi jujur. Pertama, polisi Hugeng, almarhum Pak Hugeng. Kedua, patung polisi. Dan ketiga itu polisi tidur. Ini kata Gus Dur, dan saya sepakat. Karena Pak Ogah atau polisi cepek udah nggak jujur dari dulu. Iya kan? Dikasih cepek marah, namanya polisi cepek. Nggak jujur. Tapi kawan-kawan, polisi cepek itu dedikasinya bergantung pada uang yang kita berikan. Perhatikan ya. Misalnya, kita lagi ngendarain mobil. Tikungan nih. Kita ngasih 2.000 atau 1.000. Makasih. Cuma makasih. Ngendarain lagi. Ngasih 5.000. Makasih bos. Jadi bos. Jadi bos. Atau ngasih 10.000. Makasih Pak Haji. Jadi haji. Cuma di Indonesia 10.000 bisa jadi haji. Dan kita tidak perlu tawaf 7 keliling. Satu tikungan, insya Allah mabrur. Memang kawan-kawan, kita itu hari ini sulit menemukan polisi yang jujur. Tapi alhamdulillah, setelah mengenal Pak Gamayel, kita tahu kemana harus mencari polisi lucu dan gila. Sekian, assalamualaikum.